Halo wine lovers, jumpa lagi dengan Bobby ya. Sorry nih, agak sedikit late untuk sharing informasinya karena beberapa minggu ini kita mengadakan wine dinner event ya. Wine dinner event dari Vinya Tarapaka menjelaskan tentang anniversary-nya yang ke 150 tahun ya. Jadi wine dinner ini menurut gua ada satu hal yang menarik di mana orang yang suka dengan wine, para penikmat wine ini datang coba memadukan makanan dengan wine yang disajikan ya. Nah, kebetulan wine-nya ini ada berbagai macam, ada white wine, ada red wine, ada flagship branded dari Vinya Tarapaka. Jadi apa sih keunggulan dari tiap wine yang dicoba dengan makanan yang disajikan? Nah, terus di tengah-tengah itu gue mendapat sebuah percakapan yang menurut gue cukup menarik. Menariknya gimana? Jadi menariknya gini, ada beberapa yang bertanya, Om, waktu lo menjadi seorang sommelier, apakah lo ikut tes yang namanya tes sommelier, wine spirit, dan sebagainya macam, dan berbagai macamnya lah. Gue bilang, waktu itu tahun 2000-an awal, mungkin untuk mendapatkan tes itu harus dikirim ke luar negeri dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yes, gue mendapatkan beberapa macam tes, ya. Gue juga mendapatkan training langsung dari beberapa chief winemaker. Terus gue juga mendapatkan beberapa pelatihan langsung dari owner-ownernya winery. Ya. Nah, itu merupakan pengalaman yang menarik buat gue dan sangat berharga hingga sekarang. Kenapa? Karena itu bisa gue sharing untuk ke semua orang-orang yang mau belajar dan penikmat wine. Ya. Dan sangat menarik juga buat gue karena ini akan menjadi suatu tantangan gitu loh. Apakah Indonesia bisa melahirkan sommelier atau wine connoisseur yang baru untuk melahirkan atau meregenerasikan wine expert ya yang akan tetap menjaga skill di dunia wine ini gitu. Jadi tanya gue lebih suka disebut wine sommelier atau wine connoisseur. Gue lebih suka disebut wine connoisseur. Kenapa? Gue lebih suka nyoba wine dan mencari first impression ya. Jadi impresif pertamanya yang gue minum dari sebuah wine itu kayak gimana sih? Nah, itu yang menurut gue kenapa gue lebih suka dari wine connoisseur. Ya, karena wine sommelier itu bukan suatu hal yang mudah untuk menjadi seorang wine sommelier. Bahkan menjadi sommelier pun tidak sembarangan ya. Harus menguasai beberapa kategori minuman kayak gitu. Nah, jadi kali ini nih, episode kali ini gue ngasih tahu dari sisi seorang wine connoisseur gimana sih? Menurut gue gini, dari wine yang pertama gue coba, ya, misalnya nih kita ngomong dari tahun 2001, ya. Tahun 2001 itu pilihan wine sangatlah sedikit, ya. Tapi mungkin peminatnya juga nggak banyak juga, ya. Berkembang ya, zaman, bertambahnya tahun, peminat wine bertambah. Begitu juga dengan pilihan wine-nya. Tapi peminatnya makin banyak, cepat, pilihan wine-nya berkembang nggak cepat. Nah, jadi ada beberapa wine yang benar-benar membuat gue akhirnya gue punya daya tarik tersendiri untuk beberapa macam ya. Misalnya, kalau orang bilang Satu Petrus, ya, yes, Satu Petrus memang itu the best. Tapi menurut gue Satu Petrus buat orang, gue lebih suka Satu Lepang, ya.
atau Maseto. Kenapa? Karena dua wine itu yang pertama kali gue minum sebelum gue minum satu Petrus. Kayak gitu. Terus saat orang bilang Amarone gitu ya, banyak mereknya, tapi buat gue Quintarelli. Ya, kenapa? Karena saat yang gue coba, Amarone pernah gue coba itu Quintarelli. Kayak gitu. Terus orang bilang misalnya Barbaresco atau Barolo gitu ya, Itali gitu. Banyak wine-nya. Tapi yang pertama gue coba itu Giacomo Conterno kayak gitu. Jadi gue punya namanya memori tersendiri, kenangan tersendiri dari wine yang pertama gue minum kayak gitu. It's not about mana wine yang famous, mana wine yang enak. Semua wine enak ya. Semua wine pasti lo orang bilang first growth apapun nih kalau bahasa wine-nya nih grow crew wine whatever ya. Tapi gue ada wine-wine gue sendiri yang gue suka. Dimana saat pertama kali gue lagi belajar wine, gue disajin wine ini. Nah itu akan terekam buat gue. Itu akan menjadi sebuah cinta pertama gue terhadap wine-wine yang gue minum, ya kayak gitu. Misalnya nih, ya wine Indonesia gitu ya. Indonesia udah banyak bikin beberapa wine, gitu ya. Tetap first love gue jatuh sama tuh Island, ya. Karena dulu gue sekali coba minum tuh Island, enak nih tuh Island, gitu. Bukan berarti gue berat pada satu brand, enggak. Tapi ya itu, jadi saat gue lihat kayak kita ngeliat pertama orang, wah ini orang impresifnya bagus nih. Sama, mau begitu wine yang pertama kali gue coba, ini nih wine ini gue coba, itu yang jadi impresif gue pertama ya, selalu teringat sampai kapanpun. Nah jadi itu adalah kenapa gue lebih suka disebut wine connoisseur, karena gue bukan wine sommelier yang gue bisa merekomendasikan, gue merekomendasikan makanan dengan wine apa yang minum, yes, karena itu sebuah pelajaran dasar bagi para wine expert sebenarnya ya, apalagi jadi seorang sommelier kayak gitu. Tapi kalau tanya gue wine sommelier bebas, tapi gue lebih suka disebut, ya gue lebih suka disebut penikmat wine lah, ya. Karena sampai dari tahun 2001 sampai 2024 bahkan udah mau 2025 ini, menurut gue udah lumayan banyak wine yang gue coba, ya. Dan ya, to be honest, gue bukan spirit drinker, jadi kalau ada yang nanya soal whisky, tequila, apapun, gue hanya bisa mereply sebatas yang gue tahu. Dan kalau itu bisa gue, kalaupun bisa gue jawab, kan gue jawab ya, kayak gitu. Nah kembali ke wine, terus kemarin ini pas wine dinner, gue dikasih coba ya, gue mencoba wine Vigna Tarapacá. Ya. Oh sorry, ini white-nya, ya kemarin kita coba sebagai welcome drink, terus, nah ini dia ya. 150 tahun Vigna Tarapacá anniversary ya. Dia dibikin 2024 karena sesuai dengan umurnya 150 tahun dari tahun 1874 ya. 150 tahun anniversary. Red blend ya. Ada Syrah, ada Cabernet Franc ya. Cabernet Sauvignon ya. Dan uniknya ini hanya diproduce 15.000 botol. Ya, khusus untuk 150 tahun anniversary ini hanya diproduce 15.000 botol. Ya. Jadi kalau teman-teman atau penikmat mau coba, ya, I will be happy kalau kalian bisa juga mereview atau sharing lah pengalaman kalian saat kalian minum Vigna Tarapacá 150 tahun anniversary ini. Ya. Jadi menurut gue, nah ini juga wine yang lumayan buat gue mengejutkan, surprise buat gue. Chili ya, di mana negara penghasil wine yang belum pernah kena filoxera ya, dan menurut gue dengan mereka punya program sustainability ya, dengan mencintai alam gitu, bikin wine-nya juga punya sedikit karakter yang menurut gue mungkin bagi orang natural wine segala macem ya, cuman efeknya ini taste-nya lebih clean buat gue, lebih clean, lebih halus ya. Kalaupun ada sepet, lebih kayak silky tannin kayak gitu ya.
Nah, next kita akan coba lah ya. Next kita akan coba, kita akan review bareng ya. Kita akan sharing gimana wine-nya ya. Nah, kalau kalian mau lihat kemarin ada beberapa wine event, bukan beberapa lah, wine-nya mereka, wine dinner ya. Kalian bisa lihat nanti cuplikannya ya. Oke, jadi itu sedikit informasi ya, sharing lagi tentang wine, cerita seorang penikmat wine yang kemarin banyak nanya ke gue. Thank you juga pada penasaran gimana sih jadi wine sommelier, enak nggak jadi wine sommelier. Gue sendiri enak, enjoy jadi orang wine sommelier tuh enjoy. Kenapa? Karena lo harus lo jadi ada informasi tambahan lah, produk knowledge yang tambah produk knowledge, tambah sejarah melalui wine ya. Tiap-tiap negara tuh kayak gimana, very unik. Oke? Jadi tonton terus dari Ngodrang. Ingat, minum boleh, mabok jangan.